Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rafidi Pratama dan rekan saya. Nama saya Regil Perdana. Kami akan menjelaskan blog tentang cara umum menjadi game developer. Ketika kita berbicara tentang game, itu menyenangkan untuk dimainkan, tetapi rumit untuk dilakukan. Baik Anda seorang manik game atau bukan, tentu menarik untuk mendalami profesi yang satu ini. Game developer adalah pekerjaan yang populer, karena semakin banyak orang yang beralih ke bermain game untuk mengisi waktu luang mereka. Dan beberapa orang beralih dan beberapa orang akan menginginkan cara untuk menjadi game developer yang sukses. Proses pengembangan sebuah game memiliki beberapa tahapan yang kita lakukan. Terdapat 7 tahapan untuk pengembangan game. 1. Tahapan penelitian dan perumusan konsep dasar. Pada tahap ini dirumuskan ide dasar, tujuan, tema, target, audiens, teknologi, media platform, dan berbagai batasan lainnya. Tahapan penelitian ini menjadi tahapan yang krusial sebagai elemen dasar dari sebuah game yang diatur di sini. 2. Formulasi gameplay. Pada tahap ini, desainer game merumuskan gameplay atau mekanik game yang akan digunakan dalam sebuah game. Gameplay adalah pola atau aturan dan mekanisme game yang mengatur bagaimana pemain berinteraksi dengan game yang dibuat. Gameplay ini juga mengatur bagaimana seorang pemain dapat memenuhi tujuan permainan dan mendapatkan pengalaman bermain yang menyenangkan. 3. Kompilasi aset dan desain level. Tahap ini berfokus pada penyusunan konsep semua karakter dan aset, termasuk suara dan musik yang diperlukan, sehingga permainan dapat memberikan pengalaman bermain yang optimal. 4. Test play atau prototyping. Pada tahap ini disajikan prototipe atau dummy untuk menguji gameplay yang berbagai konsep yang telah disusun, baik pada setiap level maupun secara keseluruhan, serta untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Tahap ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang utuh bagi seluruh tim sehingga dapat mempermudah proses pengembangan selanjutnya. 5. Pengembangan. Pada tahap ini ialah semua konsep atau karakter dan aset yang telah disusun sebelumnya mulai dikembangkan sepenuhnya. Mesin permainan mulai berkembang dan semua elemen mulai terintegrasi. 6. Alpha atau Closed Beta Text. UX Initial Balancing. Atau fokus utama pada tahap ini adalah untuk mengetahui apakah semua komponen utama game telah memberikan pengalaman pengguna yang diharapkan serta mendeteksi adanya masalah teknis yang belum terdeteksi pada tahap sebelumnya. 7. Rilis. Pada tahap ini game siap dirilis dan diperkenalkan ke pemain target. Ketika sebuah game telah dirilis ke publik, itu tidak berarti proses pengembangannya selesai. Mereka umumnya terus-menerus dioptimalkan atau diperbarui. Hal ini untuk memastikan bahwa game yang dihadirkan benar-benar mampu memberikan pengalaman bermain game yang maksimal. Bahwa pengembangan game menunjukkan pengembangan perangkat lunak yang menjamin pekerjaannya dapat membuat video game. Pemberian pekerjaan teknis tidak melakukan ini diisi oleh lulusan ilmu komputer dan teknik informatika. Aspek teknik di atas bukan satu-satunya kualifikasi seorang pengembang game. Dan inilah cara umum menjadi pengembang game. Suka bermain game. Menjadi seorang developer game maka terasa maksimal jika kita sendiri menikmati bermain game. Dengan kata lain, bermain game sebagai hobi untuk menghasilkan uang dan menyalurkan kreativitas. Bermain game akan mengasah emosi, keseruan, hingga rasa ingin tahu dalam membuat game sendiri. Kita bisa menyelami perasaan gamer saat mencoba game baru, atau dengan kata lain banyak bergaul dengan gamer lain untuk mendapatkan wawasan tentang game yang mereka sukai saat ini. Mulai obrolan ini, kita bisa menyelami perasaan gamer saat mencoba game baru, atau dengan kata lain banyak bergaul dengan gamer menambahkan ide yang berpotensi menjadi permainan yang menyenangkan atau mengasihkan. Lalu yang kedua, join community atau bergabung dalam komunitas. Di sini dikatakan jika kita aktif menjadi member game komunitas, kita akan mendapat deeper understanding, pengalaman lebih dalam tentang
yang customer mau. Terus menjadi aktif di komunitas juga, kita juga bisa mendapatkan kerjaan pertama kita di game industry. Di komunitas juga kita juga bisa sharing dengan orang-orang yang sudah ahli dalam di bidang game maupun yang baru memulainya. Kita bisa sharing tentang cerita tentang game kita atau bahkan game-game yang sudah kita buat. Kita juga bisa sharing tentang apa yang jadi di game industry. Lalu yang ketiga adalah bagus di uh, technical capability. Nah, poin ini itu merujuk kepada skill coding untuk membuat game. Namun uh, skill coding ini diperlukan untuk membuat game kita agar jalan sesuai dengan yang kita mau. Lalu ada beberapa game engine yang kita bisa gunakan di luar sana seperti Unreal Engine dan sebagainya, dan kita setidaknya harus bisa mendalami satu game engine tersebut. Lalu selanjutnya Master in Design and Audio. Desain dan audio ini merupakan salah satu aspek penting di dalam game karena untuk merupakan aspek penting di dalam buatan game, karena tanpa audio dan desain yang menarik, game juga tidak jadi menarik. Terus selanjutnya unique storyteller. Storyteller atau pencerita yang unik. Banyak game-game di luar sana yang memiliki cerita-cerita yang unik, cerita yang buat kita menjadi emosional, marah, sedih, ataupun bahagia. Dengan menjadi storyteller yang unik, kita bisa membawa customer atau user yang memainkan game kita jadi part dari game kita. Terus have a good teamwork. Saya rasa ini di semua bidang, hampir di semua bidang pekerjaan, kita harus punya good teamwork. Karena kalau kita tidak mempunyai good teamwork, kita tidak bisa berjalan sendiri kan. Jadi kita mempunyai teamwork. Lalu yang terakhir, do not give up, jangan menyerah. Sama seperti hampir semua pekerjaan lainnya, jadi game design, menjadi game developer itu membutuhkan tekad yang kuat dan ketekunan yang kuat. Jadi game developer itu memerlukan tekad yang kuat dan kedisiplinan yang hebat. Jadi janganlah menyerah dan terus belajar, terus penasaran dengan apa yang terjadi di industri ini, dan suatu saat Anda akan bisa menjadi seorang game developer ini. Oke, itu saja dari kita berdua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.